semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini ada pelajaran fisika kembali di kelas 10. Materi hari ini mengenai gerak dan gaya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, baik, hari ini materinya mengenai gerak dan gaya. Bagian dari gerak dan gaya yang pertama kali akan kita bahas mengenai kinematika gerak ya. Jadi apa itu kinematika gerak? Kinematika gerak adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperdulikan timbulnya gerak. Nah, sebuah benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah posisi terhadap titik acuannya. Nah, menurut lintasannya, gerak tersebut dapat dibedakan menjadi gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai jarak dan perpindahan. Jadi apa itu jarak dan perpindahan? Jarak adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh benda yang bergerak ya. Jarak sendiri merupakan besaran skalar dan disimbolkan dengan S. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dengan kedudukan awal dari suatu benda yang bergerak. Perpindahan sendiri merupakan besaran vektor dan disimbolkan dengan X. Nah, untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Contoh yang pertama, perhatikan di papan tulis ya. Seorang siswa bergerak ke utara sejauh 5 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km, lalu berhenti. Nah, tentukan jarak yang ditempuh siswa tersebut dan perpindahannya ya. Jadi perhatikan di papan tulis, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah menggambar denah dari pergerakan siswa tersebut ya. Yang pertama arahnya ke utara sejauh 5 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km. Nah, garis putus-putus itu menandakan perpindahan ya. Jadi pertanyaan dari soal ini adalah tentukan jarak dan perpindahannya. Yang pertama kali kita jawab yaitu mengenai jaraknya, di mana jarak adalah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh seseorang ya. Maka jarak di sini berarti mulai dari titik awal hingga ke titik akhir, di mana jaraknya adalah 5 km ditambah 12 km, hasilnya 17 km jarak yang ditempuh oleh siswa. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu mengenai perpindahan, di mana perpindahan yaitu garis putus yang ada pada gambar ya. Perpindahan sendiri rumusnya adalah akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 akar dari 169 sama dengan 13 km. Nah, 13 km ini merupakan perpindahan yang ditempuh oleh siswa mulai dari kedudukan awal hingga kedudukan akhir, atau sama dengan bisa menggunakan rumus Pythagoras karena gambarnya tersebut merupakan gambar segitiga siku-siku. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Setelah tadi saya sudah menjelaskan mengenai jarak dan perpindahan, materi yang berikutnya yaitu mengenai kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kelajuan sendiri merupakan besaran skalar. Secara sistematis dirumuskan dengan kelajuan sama dengan jarak meter per selang waktu sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan diartikan sebagai perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor. Secara sistematis dirumuskan dengan kecepatan sama dengan perpindahan meter per selang waktu dengan satuan sekon sama dengan X per T. Untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Contoh yang kedua yaitu seorang siswa berjalan pada lintasan ABC. Selang waktu dari A ke C 10 sekon. Tentukan kelajuan dan kecepatan siswa tersebut. Nah, jika soal seperti ini, perhatikan di papan tulis. Yang pertama kali harus kita kerjakan adalah menggambar terlebih dahulu denah untuk siswa berjalan tersebut ya. Mulai dari titik A ke B 3 meter, kemudian dari titik B ke C 4 meter ya. Ini sudah diketahui gambarnya, maka tentukanlah yang pertama kali jarak dan perpindahannya sebelum menjawab ke soal yang ditanyakan ya. Diketahui jarak sama dengan AB ditambah BC sama dengan 3 meter ditambah 4 meter
sama dengan jaraknya adalah 7 meter. Kemudian yang diketahui adalah T-nya yaitu 10 sekon dan ditanya adalah kelajuan dan kecepatannya. Lanjut, kita mengerjakan dulu perpindahannya. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Maka perpindahannya adalah 5 meter ya. Jika sudah diketahui keseluruhannya, langsung kita jawab ke soalnya. Nah, dari soal ini yang ditanya adalah kelajuan dan kecepatan. Yang pertama kali dijawab adalah kelajuan sama dengan jarak per selang waktu sama dengan tadi jaraknya adalah 7 per selang waktunya 10. Maka 7 dibagi 10 sama dengan 0,7 meter per sekon untuk kelajuannya. Kemudian lanjut kita ke kecepatannya. Maka kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu. Perpindahan sendiri nilainya adalah 5 per selang waktu 10. Maka hasilnya adalah 0,5 meter per sekon untuk kecepatannya. Selesai. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ya, di mana kecepatan rata-rata merupakan perbandingan benda dengan selang waktu yang diperlukan. Sedangkan kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh seluruhnya dibagi dengan selang waktu yang ditempuh. Nah, secara sistematis kecepatan rata-rata ini dirumuskan dengan V sama dengan delta X per delta T, di mana V-nya sama dengan kecepatan rata-rata satuan meter per sekon, delta X merupakan selisih perpindahan satuan meter, dan delta T merupakan perubahan waktu satuannya sekon. Nah, untuk kelajuan rata-rata secara sistematis dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T, di mana V-nya merupakan kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon, delta S merupakan selisih jarak satuan meter, dan delta T merupakan perubahan waktu satuan sekon. Untuk lebih pahamnya, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Dalam pembahasan contoh soal, di mana contohnya adalah sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dan menempuh jarak 50 meter selama 20 sekon. Nah, tentukan kelajuan rata-rata dari mobil tersebut. Maka langsung saja diketahui jarak yang pertama, karena masih mula-mula diam, maka jarak yang pertama adalah 0 meter dan waktunya juga masih 0 sekon. Kemudian dia bergerak, maka S2 sama dengan 50 meter dan waktunya juga bergerak menjadi 20 sekon ya. Maka ditanya kelajuan rata-rata VR sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 sama dengan 50 dikurang 0 per 20 dikurang 0 sama dengan 50 per 20. Hasilnya adalah 2,5 meter per sekon untuk kelajuan rata-ratanya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu contohnya mobil A melaju pada lintasan lurus menuju arah utara sejauh 10 meter selama 15 sekon. Jika mobil tersebut memacu kendaraannya dan kemudian berbalik arah kembali ke utara dengan jarak yang ditempuh 18 meter selama 20 sekon, tentukan kecepatan rata-rata pada mobil tersebut. Nah, jika soal seperti ini langsung diketahui yaitu untuk perpindahan yang pertama X1-nya 10 meter, kemudian T1-nya 15 sekon. Kemudian mobil tersebut berbalik arah, maka X2-nya sama dengan 18 meter dan T2-nya sama dengan 20 sekon. Ditanya kecepatan rata-rata, maka V sama dengan delta X per delta T. Maka X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan 18 dikurang 10 per 20 dikurang 15 sama dengan 8 per 5. Hasilnya adalah 1,6 meter per sekon untuk kecepatan rata-ratanya. Selesai. Baik, kita langsung masuk ke materi yang berikutnya yaitu mengenai kecepatan sesaat. Jadi apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanannya. Artinya kecepatan sesaat ini memiliki waktu yang sangat singkat mendekati 0. Secara sistematis kecepatan sesaat didefinisikan dengan V sesaat sama dengan limit delta T menuju 0 delta X per delta T. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, untuk contohnya perhatikan di papan tulis yaitu
Posisi sebuah benda dinyatakan oleh X sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 1 dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan sesaat pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, jika soal seperti ini langsung saja diketahui X sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 1. Kemudian T-nya sama dengan 2 sekon, maka ditanya adalah V sama saat T sama dengan 2 sekon. Jadi langsung saja posisi X1 pada saat T sama dengan 2 sekon, yaitu X1 sama dengan, langsung disubstitusi dari persamaannya, maka 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 1 sama dengan 3 dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 12 dikurang 8 ditambah 1, maka X1 sama dengan 9 meter. Lanjut untuk posisi X2 pada saat T2 sama dengan 2 ditambah delta T. Nah, jika tadi T1 nya 2 sekon, karena X2 maka ada perpindahan posisi, maka T nya juga ditambah dengan delta T ya. Jadi X2 sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 1. Substitusikan nilai T dengan 2 ditambah delta T sama dengan 3 dikali. Nah, kalau 2 ditambah delta T kita akan langsung melakukan faktorisasi, maka 2 ditambah delta T, 2 ditambah delta T sama dengan 2 dikali 2 4, 2 dikali delta T, 2 delta T, delta T dikali 2, 2 delta T, delta T dikali delta T, delta T kuadrat. Nah, dari persamaan ini ada yang bisa dijumlahkan, yaitu 4 ditambah 4 delta T ditambah delta T kuadrat. Nah, jika seperti ini boleh dibalik menjadi delta T kuadrat ditambah 4 delta T ditambah 4. Kita kembali lagi ke persamaan yang sebelumnya. Langsung 3 dikali delta T kuadrat ditambah 4 delta T ditambah 4. Kemudian dikurang. Nah, 2 dikali 2 4, 2 dikali delta T, 2 delta T ditambah 1. Jangan lupa dibuka dan tutup kurung untuk tanda operasinya karena di depan adalah tanda negatif. Lanjut langsung dikalikan ke dalam, yaitu 3 dikali delta T kuadrat, 3 delta T kuadrat, 3 dikali 4, 12 delta T, 3 dikali 4, 12 dikurang. Kenapa kurang? Karena negatif dikali 4 maka hasilnya negatif 4. Kemudian negatif dikali 2 delta T hasilnya negatif 2 delta T ditambah 1. Dari persamaan ini ada yang bisa dijumlahkan jika memiliki variabel yang sama. Maka nilai X2 sama dengan 3 delta T kuadrat ditambah 10 delta T ditambah 9 meter. Nah, jika sudah didapatkan nilai X1 dan X2, maka selanjutnya adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 3 delta T kuadrat ditambah 10 delta T ditambah 9 dikurang 9 ya, karena nilai X1 nya 9. Nah, dari persamaan ini ada yang bisa habis, yaitu nilai 9 nya ya. Positif 9 dikurang 9 hasilnya 0, maka nilai delta X sama dengan 3 delta T kuadrat ditambah 10 delta T. Jika sudah didapat nilai delta X ya, maka langsung masuk ke dalam rumusnya. V sesaat sama dengan limit delta T menuju 0 delta X per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 delta X nya 3 delta T kuadrat ditambah 10 delta T per delta T. Nah, jika seperti ini maka dikerjakan satu persatu sama dengan limit delta T menuju 0 3 delta T kuadrat per delta T ditambah 10 delta T per delta T sama dengan limit delta T menuju 0. Nah, 3 delta T kuadrat dibagi delta T, karena delta T yang bagian atas pangkat 2 dan di bawah pangkat 1, maka menyisakan tinggal delta T ya. Maka hasilnya 3 delta T ditambah kemudian 10 delta T dibagi delta T nya habis, maka sisanya tinggal 10. Jadi limit delta T menuju 0 3 delta T ditambah 10. Kemudian substitusikanlah nilai delta T ini dengan 0 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 10, hasilnya 0 ditambah 10 sama dengan V sesaatnya 10 meter per sekon. Selesai. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, jadi apa itu percepatan? Percepatan adalah besar perubahan kecepatan terhadap waktu. Secara sistematis dirumuskan dengan A sama dengan V per T. Kemudian percepatan rata-rata sendiri adalah hasil perbandingan perubahan kecepatan delta V dengan selang waktu tempuh atau delta T. Secara sistematis dirumuskan dengan
A sama dengan delta V per delta T. Nah, kemudian yang terakhir yaitu percepatan sesaat adalah percepatan dalam selang waktu yang sangat singkat atau mendekati nol. Secara sistematis dirumuskan dengan A sesaat sama dengan limit delta T menuju 0 delta V per delta T. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu sebuah mobil bergerak mula-mula dari keadaan diam dan kemudian menambah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Tentukan percepatan rata-rata pada mobil tersebut. Jika soal seperti ini langsung saja diketahui V1-nya 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena mobil dalam keadaan diam, otomatis kecepatannya 0 dan T1-nya juga 0 sekon. Kemudian mobil tersebut bergerak, maka V2-nya sama dengan 30 meter per sekon selama 3 sekon. Berarti T2-nya sama dengan 3 sekon. Ditanya percepatan rata-rata atau A, maka jawabnya A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 30 dikurang 0 per 3 dikurang 0 sama dengan 30 dibagi 3, maka percepatan rata-ratanya menjadi 10 meter per sekon persegi. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu contohnya sebuah motor melaju dengan kecepatan dirumuskan sebagai Vt sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 3 dengan V dalam meter per sekon dan T-nya dalam sekon. Jika motor tersebut bergerak selama selang waktu antara 4 sekon dan 10 sekon, tentukan percepatan rata-rata motor tersebut. Nah, jika soal seperti ini langsung saja diketahui Vt-nya sama dengan T kuadrat ditambah 2T ditambah 3, T1-nya 4 sekon dan T2-nya 10 sekon. Ditanya percepatan rata-rata ya. Maka V1 ketika T1 sama dengan 4 sekon, maka V1 sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 16 ditambah 8 ditambah 3, V1 sama dengan 27 meter per sekon. Lanjut kita ke V2 ketika T2 sama dengan 10 sekon, maka V2 sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 3, V2-nya sama dengan 123 meter per sekon. Nah, jika sudah diketahui V1 dan V2-nya, langsung masuk ke dalam rumusnya. A rata-rata sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1 sama dengan 123 dikurang 27 per 10 dikurang 4 sama dengan 96 per 6. Hasilnya A sama dengan 16 meter per sekon persegi. Nah, ini untuk percepatan rata-ratanya. Selesai. Baik, kita lanjut ke contoh yang terakhir, di mana contohnya adalah Bagas mengendarai mobil dengan kecepatan memenuhi persamaan Vt sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 4 ketika V-nya dalam meter per sekon dan T-nya dalam sekon. Tentukan percepatan sesaat mobil saat T-nya sama dengan 2 sekon. Maka langsung saja diketahui persamaan Vt sama dengan T kuadrat ditambah 2T dikurang 4, T-nya sama dengan 2 sekon. Ditanya percepatan sesaat. Nah, jika seperti ini langsung V1 ketika T-nya sama dengan 2 sekon, V1 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 4, hasilnya V1 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, ketika sudah mendapatkan V1-nya, lanjut kita ke V2-nya, di mana V2-nya adalah ketika T-nya sama dengan 2 ditambah delta T. Maka V2-nya sama dengan 2 ditambah delta T kuadrat ditambah 2 dikali 2 ditambah delta T ditambah 4. Nah, masih ingat di materi yang sebelumnya mengenai kecepatan sesaat, jika 2 ditambah delta T kuadrat, maka faktorisasi terlebih dahulu. Ya, hasilnya menjadi delta T kuadrat ditambah 4 delta T ditambah 4 ditambah 2 dikali 2, 4 ditambah 2 dikali delta T, 2 delta T dikurang 4. Hasilnya maka bisa dijumlahkan nilai yang memiliki variabel yang sama. Maka delta T kuadrat ditambah 6 delta T ditambah 4 meter per sekon. Nah, ini untuk V2-nya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai V2 dan V1, maka delta V-nya sama dengan V2 dikurang V1 sama dengan delta T kuadrat ditambah 6 delta T ditambah 4 dikurang 4. Nah, jika ada nilai yang sama, maka bisa habis ya. Melihat tanda operasinya, yang satu positif dan yang satu negatif, maka nilainya menjadi delta T kuadrat ditambah 6 delta T. Karena positif 4 dikurang 4 habis ya, 0. Maka
Maka langsung saja masuk ke dalam persamaan rumusnya. A sesaat atau percepatan sesaat sama dengan limit delta T menuju 0 delta Pi per delta T sama dengan limit delta T menuju 0 delta T kuadrat ditambah 6 delta T per delta T sama dengan, jika persamaannya sudah seperti ini maka pengerjaannya satu per satu, yaitu limit delta T menuju 0 delta T kuadrat per delta T ditambah 6 delta T per delta T. Limit delta T menuju 0 delta T kuadrat per delta T, maka nilainya menjadi delta T kemudian ditambah 6 delta T dibagi delta T, hasilnya 6. Nah, jika sudah sampai persamaannya seperti ini, langsung disubstitusikan ketika delta T-nya menuju 0. Sama dengan 0 ditambah 6, hasilnya A sesaat sama dengan 6 meter